Persoalan hidup bukan saja bisa menyelimuti jiwa kita, sehingga tertutup dalam lemah lunglai, tetapi persoalan hidup juga bisa menyelaputi mata kita, seperti kabut yang menutupi pandangan kita. Tidak dapat melihat jelas, semua tampak suram dan penuh jalan buntu. Namun iman percaya sesungguhnya bukan iman yang sekedar berbicara tentang bagaimana caranya kita memandang kepada Tuhan, tetapi iman percaya lebih terpraktekkan secara nyata justru di dalam cara kita memandang sesuatu. Bukan saja bagaimana memandang Tuhan atau iman yang selalu memandang Tuhan, tetapi iman yang memiliki cara pandang seperti Tuhan. Berarti melihat segala sesuatunya dengan mata Tuhan. Inilah sebenarnya cikal bakal untuk iman itu menjadi hidup dan nyata. Teralami di dalam sikap yang konkret saat kita memandang sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Saat kita memandang persoalan-persoalan yang datang menghantam jiwa kita. Saat-saat susah ini, kita sedang berlatih untuk bukan saja memandang kepada Tuhan, tetapi memiliki cara pandang seperti Tuhan. Kita membutuhkan mata iman untuk melihat segala sesuatunya. Karena hanya dengan mata iman, kita bisa melihat sama seperti Tuhan melihat. Dialah dasar iman kita, Dia pula lah yang memampukan kita untuk melihat dengan mata iman kita, sebagaimana Tuhan juga melihat segala sesuatunya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa lagi hari ini. Praktek iman yang nyata di dalam kehidupan kita itu ditandai dengan latihan memandang seperti Tuhan memandang dengan mata iman. Bacaan dari 2 Korintus 4 ayat 3-7. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus menuliskan banyak catatan-catatan penting untuk jemaat Korintus, jemaat yang boleh dikatakan besar, kaya, dan limpah dengan berkat di sebuah kota besar yang sangat dahsyat perdagangannya dan kemajuannya. Namun terang Injil Kristus yang sudah disampaikan di dalam surat yang pertama dari Korintus ini sesungguhnya masih saja dipandang tidak bercahaya sinarnya itu. Masih saja ada orang yang menganggap remeh kabar baik yang dari Tuhan itu. Mereka lebih suka melihat kepada apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan yang mereka perlukan di dalam segala macam pergumulan hidup mereka. Sebagai kota yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya, mata orang-orang pada waktu itu lebih melihat kepada perekonomian daripada bicara kesehatan jiwa, bicara soal kerohanian, bicara soal iman dan keyakinan kepada Tuhan. Karenanya di dalam pasal yang keempat surat Korintus yang kedua ini, Paulus menegur dengan keras. Dia mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya. Dan disinilah Paulus mencoba menggambarkan tentang
gambaran orang yang tidak percaya itu seperti apa. Bukan orang yang tidak tahu Tuhan, bukan orang yang tidak mengenal siapa Tuhan, tapi orang yang tidak percaya justru orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran ini bicara soal pandangan. Pikiran ini bicara tentang bagaimana akal kita melihat dan akal kita bersikap di dalam melihat segala sesuatu yang ada di zaman di mana kita hidup. Ini bicara cara pandang. Jadi orang yang percaya ditandai oleh Paulus di dalam catatannya ini, yaitu orang yang justru matanya tidak dibutakan oleh segala macam ilah zaman ini. Dan bicara ilah zaman ini tidak melulu bicara soal berhala, patung-patung yang disembah oleh orang-orang, atau mungkin berhala-berhala yang dipuja-puja berupa benda. Tapi ilah zaman ini justru yang lebih diperangi pada waktu itu adalah pola pikir, cara orang berpikir, cara orang memandang. Dan karena itu banyak jemaat di Korintus yang mata imannya tertutup rapat-rapat karena sudah dikabuti, sudah dibutakan oleh pergumulan-pergumulan hidup mereka, yang notabene itu identik dengan ilah zaman ini yang menutupi mata kita dengan berbagai macam jalan keluar yang kita buat sendiri untuk mengatasi persoalan. Dan mata iman kita menjadi diselaputi oleh berbagai macam pandangan-pandangan pribadi, kepuasan diri, dan memandang diri benar, menganggap cara jalan keluar itu adalah dari kita manusia untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Orang yang percaya adalah justru bukan orang yang sebaliknya, kalau Paulus katakan yang tidak percaya itu dibutakan oleh ilah zaman ini, maka orang percaya adalah orang yang pikirannya selalu dibukakan oleh Allah, sehingga mereka bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan yang adalah gambaran Allah. Paulus mengatakan lagi dalam ayat selanjutnya, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita punya terang dari pengetahuan tentang Allah yang nampak pada wajah Kristus. Semua ini ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa di tengah-tengah persoalan kehidupan yang seringkali membabi buta menyerang hidup kita, bisa membuat kita buta. Dan saat kita buta, kita justru ada dalam bahaya. Mata kita terbutakan oleh persoalan, terbutakan oleh rasa duka cita, terbutakan oleh sebuah kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, atau terbutakan oleh berbagai macam sikap curiga, cemburu, iri hati, amarah, kepahitan, dan segala hal itu bisa membutakan mata iman kita. Tidak dapat melihat lagi kepada apa yang kita harus lihat di masa bahaya itu sedang melanda dan mengincar kita. Makin kita buta, makin kita ada dalam bahaya. Tapi keyakinan iman itu justru membukakan mata kita, hingga hidup kita dipenuhi oleh cahaya Kristus, dipenuhi oleh cahaya Tuhan, yang membuat mata kita terbuka lebar-lebar, tidak melihat dan memiliki pandangan sempit lagi terhadap sebuah persoalan, tapi melihat dengan mata yang luas, wawasan yang luas, dan memandang dengan mata iman yang selalu membukakan jalan. Karena itu pada hari-hari ini, marilah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku mata iman yang daripadamu, supaya aku bisa melihat segala persoalan hidupku dengan iman yang dari Tuhan, keyakinan di dalam Tuhan, kekuatan oleh kuasa Tuhan, yang seperti harta dalam bejana itu, sesuatu yang justru begitu berharga dari Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya, tetaplah miliki mata iman dalam memandang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Amin.